maka tidak ada yang sukar bagi orang yang saling mencinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, malam hari ini Allah berikan kepada kita takdir yang baik. Alhamdulillah. Tak jemu-jemunya saya mengingatkan buat diri saya pribadi dan semua jamaah yang hadir di sini sebagai penyambung lidah dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, di antaranya Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi, bahwa hidup ini adalah ketetapan. Betul? Kita minta yang namanya rezeki juga ketetapan Allah. Sudah usaha, sudah berdoa, tapi kenyataannya biasa atau begini-begini saja, itulah ketetapan ya Rabbal. Alhamdulillah di sini banyak hadir ya imam-imam manaqib, para jamaah manaqib yang menandakan bahwa sesungguhnya Islam itu tidak akan pernah hancur apabila umat Islamnya masih mau menjalankan syariat Allah. Betul ya, betul. Nah ini diantaranya dari bagian dari syariatnya Allah. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman surga, berhentilah engkau untuk singgah di dalamnya. Betul. Sahabat bertanya, apa sih taman surga? Taman surga itu adalah halaqah zikir, halaqah ta'lim, seperti yang kita jalankan saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gara-gara kita mau takzim sama guru, nurut sama guru, dikasih tahu ini kianas bacaannya, ini tulisannya. Jadi barokah itu ternyata tidak bisa dicapai dengan santai dan dengan ringan saja, tapi harus ada perjuangan. Di antara kita ingin imamin di tengah jamaah, ingin barangkali ego saya akan tampil di dalamnya, tapi kalau sudah guru merintahkan, ternyata ada imbalan yang lebih baik lagi, bisa menambahkan ilmu, bisa menambahkan barokah yang tercurah buat jamaah semuanya. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Bagi Kiai Siswanto bilang, itulah sebab seseorang wusul kepada Allah. Alhamdulillah. Jamaah yang saya cintai, yang saya banggakan, saya ucapkan ribuan terima kasih buat semuanya yang hadir dalam setiap zikir manaqib, para imam-imam manaqib, para jamaah manaqib. Ini menandakan cintanya memang luar biasa. Kalau cinta sudah bicara, ya, maka tidak ada yang sukar bagi orang yang saling mencinta. Kalau cinta sudah bicara, tidak ada jarak, ruang dan waktu bagi orang yang saling bercinta. Karena cinta mendekatkan yang jauh, meringankan yang berat, memudahkan yang sukar. Itulah namanya cinta. Begitu juga dalam berkeluarga. Kalau kita sudah ada cinta di antara keluarga, maka suami berangkat pagi pulang malam rela melaksanakan itu karena cinta. Bahkan kalau kita lihat tuh ada orang yang kerjanya di gondola, tahu gondola? Itu pakai apa namanya, naik ke atas gedung yang tinggi sampai kadang 18 tingkat, 20 tingkat dia bersihin kaca. Kalau dipikirin, masya Allah, taruhannya nyawa, tapi kenapa dia rela melakukan itu semua? Karena cinta. Suami ibu berangkat pagi ya, sampai ada yang ngojek sampai tepos pantatnya itu, kebanyakan di motor ya. Itu karena apa? Karena cinta. Oleh karenanya seorang suami ketika datang ke rumahnya, jangan kau tanya apa-apa dulu. Kan saya ingatkan kemarin, jangan tanya bawa duit apa kagak, jangan tanya ada masalah apa di jalan, jangan. Tapi pertama kali yang kau tanya, tawari dulu, mau minum apa? Kopi, teh, apa susu? Kata lakinya susu.
Yang kanan apa yang kiri? Dan pertanyaan ini bisa menyejukkan hati suami. Jangan belum apa-apa udah diperiksain, kok bau minyak wangi perempuan ini? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Amir lagi raja ya. Punya pelayan. Pelayan ini lama sekali dia melayani sang raja. Bahkan ketika dia makan, tulang-tulangnya disisihkan, dipisahkan dari dagingnya untuk disajikan kepada sang raja. Supaya kenapa? Supaya raja mudah memakannya. Ada air, kemudian diaduk dengan pelan-pelan, kemudian dilayani dengan baik, terus sampai lama sekali si pelayan ini melayani sang raja. Mungkin karena pekerjaannya banyak, diambillah pelayan yang baru. Nah, pelayan yang baru mungkin karena pengen nyari muka, dia pun berusaha untuk mencari kebaikan, mencari pandangan, mencari atensi dari sang raja. Satu saat pelayan yang bertahun-tahun melayani sang raja membuat kesalahan. Ditumpahkan kopinya pas banget di jubah kebesaran sang raja. Namanya orang kesalahan. Tapi raja begitu marah. Begitu marah raja berkata, masukkan dia ke dalam hukuman bersama anjing-anjing yang kelaparan. Jadi di kerajaan itu punya satu kandang isinya anjing herder, khusus buat menghukum orang-orang yang dibenci oleh raja. Lalu sang pelayan tadi bilang, saya terima hukuman sang raja, cuma saya pengen sebelum saya dihukum, saya pengen melayani sekali lagi. Saya sudah tidak mau dilayani. Lalu kau ingin melayani siapa? Saya ingin melayani anjing-anjing itu. Berapa lama? 1 minggu saja. Maka diberilah kesempatan pelayan tadi 1 minggu lamanya. Dia ngasih makan anjing, dia ngasih minum anjing, dia rawat anjing itu dengan cinta kasih, dengan kasih sayang yang luar biasa. Pas hari ke-7 dilemparkan pelayan itu ke kandang anjing yang biasa memakan orang-orang yang hukuman. Tapi apa yang terjadi? Raja kaget. Anjing itu tidak menerkam dia, anjing itu tidak memakan dia, bahkan anjing itu datang mendekat sambil menggosok-gosok badannya, jinak sekali. Raja pun bertanya kepada sang pelayan tadi, apa yang kau lakukan kepada anjing-anjing galak ini? Lalu sang pelayan tadi berkata, aku tidak melakukan apa-apa, tapi yang kulakukan adalah melayani dia. Kenapa anjing ini bisa turut kepada kamu? Aku yang harus bertanya, wahai raja. Saya yang melayani engkau bertahun-tahun lamanya, hanya dengan kesalahan sedikit saja kau sudah hukum aku untuk dimakan oleh anjing-anjing ini. Tapi anjing yang begini galaknya, baru 7 hari aku layani, dia bisa begitu sayang kepada aku. Maksudnya apa? Nah, inilah manusia. Manusia kadang seperti itu. Sudah dirawat, sudah dicinta, sudah di segalanya kita berikan kepada dia, kadang hatinya berubah juga. Oleh karenanya kata guru kita Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi, jangan sekali-kali aku dan engkau bergantung atau berharap kepada makhluk. Karena ketika kau bergantung kepada makhluk, contoh seperti si pelayan tadi, dia bergantung kepada rajanya, dilayani, diberi sambutan, diberikan segalanya. Ketika hatinya berubah, dia dihukum juga. Berbeda dengan anjing, hanya 7 hari dia dilayani, tapi cintanya, baktinya, tunduknya kepada dia luar biasa. Oleh karena ini pelajaran buat kita bersama. Ayo kita lakukan segalanya murni karena Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karenanya ayo kita pupuk rasa cinta ini. Saya sering ketemu dengan jamaah dengan berbagai macam problematika kehidupan. Yang paling mendasar itu masalah cinta. Seorang suami ketika dia lari dari rumahnya sudah hilang rasa cinta kepada keluarganya. Betul. Seorang istri lari dari suaminya, lari dari keluarganya, itu menandakan sudah hilang rasa cinta di dalam hatinya. Nauzubillah. Kenapa itu bisa hilang? Ini yang harus kita pertanyakan. Karena cinta itu kalau dia dipupuk terus, dia akan berkembang besar dan akan mengkristal di dalam hati dan berefek kebaikan kepada siapa saja yang ada di sekelilingnya.
Tapi kalau dia dikecewakan, makanya ada lagu mengatakan, jangan kau ucapkan cinta, gitu ya. Ku tak mau mendengarnya. Bisa gimana? Lanjut. Aku tak percaya dengan cinta. Begitu apa ya? Pokoknya begitu udah. Jadi kalau orang sudah cintanya udah ada, nggak usah ngomongin cinta lagi. Udah gak percaya. Sekalinya cinta dibohongin, dikasih kepercayaan dibohongin lagi, akhirnya gak percaya. Nauzubillah min, nauzubillah min. Karenanya ibu-ibu sekalian ya, yang saya perhatikan suka baperan ya, cobalah jangan kau mencintai suamimu hanya sebatas suami saja. Tembuskanlah di dalamnya bahwa kau disuruh cinta karena Allah. Suami pun demikian juga, jangan kau mencintai istrimu hanya sebatas dia sebagai istrimu, tapi tembuskanlah di dalamnya ada perintah Allah. Kalau sudah memasrahkan semuanya karena Allah, mau dia bakti mau dia tidak, tetap kita mendapatkan fadilah bakti kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa itu sebagai prolog ya jamaah manaqib. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga komunitas kita ini, kumpulan kita ini dijadikan komunitas yang penuh dengan cinta, dirahmati oleh Allah, dibarokahi oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini kita selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya hanya kepada Dia, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita, tidak ada yang bisa memberi jalan keluar atas segala problematika kehidupan kita kecuali hanyalah Allah. Paham? Ayo kita pertebal keyakinan kita. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang maha menentukan segala. Kita ingin ini dan itu, tapi Allah tidak memberikan itu, bukan berarti Allah tidak mengabulkan daripada permohonan kita, tapi Allah ingin kita terus merintih dan merintih mendekat hanya kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad.